Senang sekali saya hari ini bisa berbagi mengenai kesaksian apa yang Tuhan izinkan saya alami ketika menjalani puasa Prapaskah selama 40 hari. Di bulan Maret, pertengahan bulan Maret, Tuhan izinkan saya mengalami suatu kecelakaan di perusahaan saya. Saya memiliki klien yang berada di Jakarta dan ketika itu saya sedang perjalanan mengirimkan barang yang diorder dari Surabaya menuju ke Jakarta dan tiba-tiba di ruas jalan tol itu angkutan yang mengangkut barang saya tiba-tiba mengalami ban pecah sehingga semua barang yang sudah kita persiapkan dengan waktu yang cukup lama itu semuanya hancur dan berantakan dan saya harus mengalami kerugian yang begitu sangat besar. Tiba-tiba hal yang tidak pernah saya planningkan, hal yang tidak pernah saya rencanakan ini tiba-tiba muncul begitu saja di hadapan saya dan ketika saya menyaksikan bagaimana dengan mata kepala saya sendiri bagaimana mobil yang dipakai itu menabrak marka jalan dan kondisinya begitu hancur, barang-barangnya yang terserak di seluruh ruas jalan tol itu jadi remahan-remahan semuanya. Hati saya begitu galau, pikiran saya menjadi begitu kacau, hati saya dipenuhi dengan begitu ketakutan dan kekhawatiran, saudara semuanya. Tetapi di saat yang bersamaan juga ketika saya melihat ada 2 orang pegawai saya yang mengendarai mobil tersebut, mereka keluar dari mobil tersebut masih dalam kondisi yang utuh, tidak mengalami kecelakaan yang sampai besar, mereka cuma luka-luka ringan saja. Saya tahu bahwa Tuhan masih menyertakan pertolongannya dan anugerahnya bagi saya maupun dan seluruh staf yang hari itu berangkat ke Jakarta, saudara semuanya. Dan karena ketika hari itu adalah hari-hari ketika saya menjalani puasa, saya menjadi semakin tahu, saudara semuanya, ketika saya merendahkan diri di hadapan Tuhan, saya menjadi semakin tahu bahwa apapun boleh izinkan terjadi. Kadang kondisi tidak enak boleh diizinkan terjadi dalam kehidupan saya. Tetapi satu hal ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, rencana Tuhan saja yang harus terjadi, terlaksana di dalam kehidupan kita. Dan dengan pengertian ini, dengan saya merendahkan hati demi harinya di hadapan Tuhan, dengan pengertian ini, tiba-tiba saja ketika itu semuanya terjadi di depan saya bisa memiliki ketenangan. Tiba-tiba saja damai sejahtera Allah yang seperti firman katakan melampaui segala akal itu turun menaungi pikiran saya dan hati saya, sehingga oleh bantuan seseorang rekan dari gereja juga saya bisa selesaikan urusan semua jasa marga, di mana tadi portalnya hancur, mobilnya hancur, barangnya terserak, semuanya satu demi satu saya selesaikan dengan baik. Sore itu sudah selesai semuanya, bahkan di malam yang sama ketika itu semuanya terjadi, saya masih sempat bisa kasihkan kesaksian di doa malam breakthrough untuk menguatkan teman-teman yang sedang di dalam pergumulan. Apa yang mau coba saya sampaikan di sini, saudara semua, pertolongan Tuhan dahsyat dan luar biasa saat kita merendahkan hati. Dan sebagai warga kerajaan, kita semuanya perlu memiliki gaya hidup untuk yang selalu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Itulah gaya hidupan kita, warga kerajaan. Dan tahu nggak saudara, salah satu bentuk kita melatih diri kita untuk merendahkan hati adalah dengan cara, untuk yang konkretnya, dengan cara kita berpuasa. Dan kita berpuasa, kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Saya tadi sudah sampaikan, sudah saya saksikan, saya mengalami perkara yang dahsyat, ajaib dan luar biasa. Saya mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Demikianlah juga saudara semuanya harus mengalami hal yang sama. So saudara semuanya, ketika kita semuanya untuk nextnya mendengar seruan doa puasa sama-sama yang diserukan oleh gereja, pastikan saudara semuanya mengambil bagian juga di dalamnya, sehingga kita semuanya bisa sama-sama mengalami perjalanan bersama dengan Kristus, perjalanan bersama-sama dituntun merendahkan hati, dituntun oleh Roh Kudus, sehingga ada perkara-perkara dahsyat yang ajaib yang bisa selalu kita saksikan dan nama Tuhan semakin dipermuliakan dalam kehidupan kita. Itu saja kesaksian saya. Semoga kesaksian ini memberkati saudara semuanya dan terus semangat, terus setia melayani Tuhan. God bless you.